Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Nailur Raja yang kita baca pada saat ini sampai kepada Arkanul Iman, sittah rukun iman itu ada 6. Di mana pembahasan sekarang yaitu antu'mina billah. Rukun iman yang pertama hendaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara termasuk rukun iman yang pertama beriman kepada Allah dengan cara meyakini annahu ta'ala maujud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada. Wahidun fi dzatih, esa atau satu dalam zatnya, wa sifati dan sifatnya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya. Dan yang lebih penting daripada itu semuanya, la syarikalah fil uluhiyah, tidak ada sekutu dalam ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan tentang Allah, istihqaqul ibadah, artinya tidak ada sekutu bagi Allah untuk kita pertuhankan, karena satu-satunya yang berhak untuk kita beribadah, untuk kita menyembah, untuk kita sujud hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita yakini semua kesempurnaan, kullu kamalin, yang layak bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Demikian juga mustahil bagi Allah semua kekurangan dan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, untuk mengetahui dan meyakini keberadaan Allah, kesempurnaan Allah dan kesucian Allah dari yang tidak pantas atau hal yang kurang, an-naqais, maka harus kita tahu, orang mukallaf harus tahu dan meyakini tentang sifat wajib bagi Allah, sifat muhal bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah ada 20. Di antaranya yang kita bahas pada malam hari ini adalah al-wujud. Allah itu ada. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala tanpa awal dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala tanpa akhir. Sebab itu Al-Quran menyebutkan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu tentang keberadaan Allah, tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, katakan Allah itu Esa. Demikian juga orang yang beriman meyakini dan beriman seperti itu. Dan juga kullun amana billah, Rasulullah dan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan Allah, dengan al-wujud, sifat wajib bagi Allah yang pertama yaitu wujud. Sifat wujud ini sifatun nafsiyah, sifat yang bertalian langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala keberadaannya tidak sama dengan makhluk. Allahu mawjudun wal wujud sifatun nafsiyah. Allah itu ada, dan adanya Allah itu adalah sifat yang bertalian dengan zatnya Allah, sebagaimana yang telah disebutkan. Subutuhu subudiyah, sifatun subudiyah yadullu al-wasfu biha ala nafsi dzat, menunjukkan atas zatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu al-haq anal wujud
wujud, ainul mawjud. Semuanya itu hakikatnya yang ada hanya Allah, yang lainnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud, yaitu adanya alam semesta ini. Adanya dunia, adanya langit, adanya bumi memerlukan kepada yang menciptakan. Tentu yang menciptakan adalah Allah. Al-Khaliq huwallah. Tidak mungkin adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada meja tanpa ada tukang. Sebagaimana juga demikian tidak mungkin adanya langit dan bumi dan adanya kita kecuali dengan adanya yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kalau tidak ada Allah, tentu alam semesta ini tidak akan pernah ada. Inilah yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha ada dan keberadaan Allah tanpa awal dan tanpa akhir. Oleh sebab itu, keberadaan Allah tidak tergantung dengan keberadaan apapun. Dengan demikian, sifat yang kedua dari untuk Allah Subhanahu wa taala, atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang pertama tentu sifat yang kedua adalah qidam. Qidam itu artinya maha dahulu. Al-qadimu sifatu datin, kemahadahuluan Allah. Allah maha dahulu itu sifat zat yang bertalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan umat telah bersepakat sifat Allah Subhanahu wa taala maha dahulu, walaupun secara langsung tidak ada dalam Al-Qur'an, tapi secara tersurat ada. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Ma'arij ayat 41. Allah menyampaikan, "Wa ma nahnu bimasbukin." Kami Allah keberadaannya tidak pernah didahului. Ini menunjukkan Allah maha dahulu, Allah tidak baru. Kalau yang baru membutuhkan pencipta, dan setiap yang membutuhkan pencipta adalah baru. Yang tidak membutuhkan pencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu ada. Kalau dalam hadis ada ya gadimal ihsan, wahai yang maha dahulu dalam berbuat baik. Oleh sebab itu, kemahadahuluan Allah ini bertalian dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kekal, yaitu bagi yang maha kekal. Sifat bagi kekal itu sifat salbiyah, sifat yang mencabut, menolak dan menangkal sifat yang berlawanan. Lawan kata dari kekal berarti tidak kekal. Yang tidak kekal itu untuk makhluk, adapun untuk Allah adalah maha kekal. Adamul akhiriyah, tidak ada akhir. Wa adamu ikhtitamil wujud, dan tidak ada penutup keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kekal, Dia yang tidak ada akhir atas keberadaannya. Allah yang maha kekal, tidak ada penutup bagi keberadaannya. Oleh sebab itu, itulah yang harus kita yakini, sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Ya qadimal ihsan. Makanya bertalian dengan ini pernah terjadi, disebutkan dalam kitab Ihya, ada orang dimasukkan dalam neraka membaca ya Hanan ya Manan, wahai zat Hanan yang maha pengasih, Manan memberi anugerah, ya qadimal ihsan, ya Hanan ya Manan. Lalu orang ini dimasuk ke neraka, didengar oleh Allah, dia berkatakan ya Hanan ya Manan, yang maha pengasih, yang maha sayang, yang maha memberi anugerah. Karena dia mengatakan ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan, ya yang di para ulama menyebutnya ya qadimal ihsan. Lalu didengar oleh Allah, dipanggil malaikat untuk memanggil orang itu, mengangkatnya dari api neraka karena menyebut ya Hanan ya Hanan. Ini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditanya, setelah diangkat di neraka, ditanya, kenapa kamu menyebut aku dengan kata-kata ya Hanan?
yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Katanya dia, ya Allah, aku berharap dengan menyebut ya Hanan, aku dikeluarkan dari nerakamu karena Engkau Maha Pengasih, karena Engkau Maha Penyayang. Kata Allah, Allah mengajukan pertanyaan berikutnya, menurut kamu bagaimana keberadaan neraka tersebut? Kata dia, ya Allah, neraka sungguh tidak mengenakkan. Ya Allah, neraka itu tidak enak ya Allah, penuh dengan penderitaan. Tidak bisa dijelaskan bagaimana keberadaan neraka tersebut, karena begitu menakutkan, mengerikan dan menyakitkan. Padahal dia mengatakan, ya Hanan, wahai Allah yang Maha Kasih, wahai Allah yang Maha Simpati, wahai Allah yang Maha Lembut. Ditanya tentang neraka, mengatakan, menceritakan tentang neraka yang menakutkan dan mengerikan. Akhirnya apa? Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, kembalikan orang ini ke dalam neraka. Tapi orang ini dikembalikan ke dalam neraka, dikawal oleh malaikat. Dia sambil menoleh ke belakang, tetap mengatakan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, wahai Allah yang Maha Kasih, wahai Allah yang Maha Sayang, wahai Allah yang Maha Lembut, wahai Allah yang Maha Simpati. Dipanggil lagi oleh Allah, kenapa kamu mengucapkan itu? Dia berkata lagi, Allah, karena aku berharap dengan aku mengatakan ya Hanan, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau yang Maha Lembut, Engkau yang Maha Simpati. Aku berharap ucapanku atau aku menyebut ya Hanan, salah satu sifatmu, aku tidak dikembalikan ke neraka lagi. Maka Allah mengatakan, wahai malaikat, karena dia tidak pernah berhenti menyebut aku Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lembut, Maha Simpati, masukkan dia dalam surgaku. Dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang termasuk dalam Asmaul Husna, ya, keberadaan Allah Maha Kekal, keberadaan Allah tanpa akhir dan tanpa awal, Maha Dahulu, dan keberadaan Allah adalah yang mempunyai zat Hanan, Maha Simpati, Maha Kasih, dan Maha Sayang. Mudah-mudahan kita membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah yang kita bahas, yaitu wujud, qidam, dan baqo. Kita dikasih dan disayang oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala bersikap lembut kepada kita sehingga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.